warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, alhamdulillah, nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita pada siang hari ini. Saya Dr. Novli sebagai juru bicara COVID-19. Pada hari ini saya ditemani oleh Bapak Kepala Dinas Kominfo, Bapak Dr. Andes Samsir Kasim MPD, sekaligus sebagai Ketua Humas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pringsewu, tanggal 17 Desember 2020, gugus tugas melalui juru bicara dengan ini menginformasikan terkait perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Pringsewu. Sesuai dengan buku pedoman penanganan COVID-19 revisi kelima, data dimasukkan sesuai dengan domisili 14 hari terakhir. Terdapat penambahan 9 kasus konfirmasi sebagai berikut. 1. P102 Nona NF 19 tahun perempuan, mahasiswa berdomisili di Kecamatan Gading Rejo. Pada tanggal 27 November 2020, pasien ada keluhan demam, lemes, batuk, anosmia, dan pada tanggal 29 November, pasien dikarantina di rumah singgah. Pada tanggal 1 dan 2 Desember 2020, dilakukan pengambilan sampel swab di rumah singgah. Hasil swab pada tanggal 14 November, hasil swab diketahui pada tanggal 14 Desember 2020 dengan hasil terkonfirmasi positif. Saat ini kondisi baik dan dikarantina di rumahnya sendiri. 103 Tuan MHB 49 tahun laki-laki, PNS di Tanggamus, beralamat di Kecamatan Pringsewu. Pada tanggal 29 November 2020, pasien ada keluhan batuk, sakit tenggorokan, sesak, namun sebelumnya ada riwayat perjalanan ke Palembang. Pada tanggal 2 Desember, memeriksakan diri ke rumah sakit swasta di Pringsewu dengan keluhan batuk, sesak nafas, lemas, nyeri abdomen, dan anosmia. Dilakukan pemeriksaan rapid test dengan hasil IgG dan IgM-nya non-reaktif. Namun, pada tanggal 3 dan 4 Desember dilakukan swab di rumah sakit tersebut dan sampel dikirim ke Dinas Kesehatan Pringsewu untuk dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Hasil diketahui pada tanggal 14 Desember 2020 dengan terkonfirmasi positif. Saat ini kondisi baik dan melanjutkan karantina mandiri di rumahnya sendiri. Yang ketiga, P104 Tuan MW 47 tahun, laki-laki, beralamat di Kecamatan Gading Rejo. Pasien hasil tracing kontak dengan P100. Pada tanggal 30 November dan 1 Desember dilakukan pengambilan sampel swab di Puskesmas Gading Rejo, dan pada tanggal 14 Desember 2020 diketahui hasil pemeriksaan sampel swab terkonfirmasi positif. Saat ini kondisinya baik dan diisolasi di rumahnya sendiri. Per tanggal 16 Desember yang lalu, ya, tahun 2020, yaitu P105 Nyonya UM 45 tahun, perempuan, ibu rumah tangga, berdomisili di Kecamatan Gading Rejo. Pada tanggal 7 Desember 2020, pasien ada keluhan demam, batuk, flu, sakit kepala, mual, dan menghadiri hajatan atau pesta yang dihadiri oleh tamu dan keluarga dari luar daerah Pringsewu. Tanggal 8 Desember memeriksakan diri, berobat ke klinik, kemudian pada tanggal 14 Desember masuk IGD Puskesmas Wates. Karena belum ada perbaikan, pada hari itu juga dilakukan pengambilan sampel swab. Hasil swab diketahui dengan hasil terkonfirmasi positif. Saat ini diisolasi di rumah singgah. P106 Tuan ABA, umur 34 tahun laki-laki, berdomisili di Kecamatan Sukoharjo. Pasien merupakan kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 hasil tracing daripada P69, yaitu Nyonya M. Tanggal 25 November ada keluhan demam, batuk, dan anosmia.
Tanggal 26 dan 27 ada keluhan juga demam, sama dengan keluhan batuk, demam, dan anosmia. Dinas Kesehatan Pringsewu mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada tanggal 16 Desember bahwa hasil swab pemeriksaan dari Balai POM Bandar Lampung terkonfirmasi positif COVID. Saat ini dikarantina di rumahnya sendiri. Yang keenam, P107 atas nama Nona MAR, 24 tahun, perempuan, bekerja di Lampung Tengah. Domisilinya di Kecamatan Gading Rejo. Tanggal 8 Desember, pasien ke RSUD Pringsewu dengan keluhan sesak nafas, kemudian disarankan untuk karantina mandiri di rumahnya sendiri. Namun, tanggal 10 dan 11 Desember, ke Puskesmas Wates dilakukan pengambilan sampel swab. Tanggal 16 Desember, hasil swab diketahui dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan hasil terkonfirmasi positif. Saat ini juga dikarantina di rumahnya sendiri. Yang ketujuh, P108, Nyonya EY, 23 tahun, perempuan, ibu rumah tangga, berdomisili di Kecamatan Sukoharjo. Tanggal 10 dan 11 Desember dilakukan pengambilan sampel swab. Pertama dari orofaring dan nasofaring di RSUD Pringsewu. Pada tanggal 16 Desember, Dinas Kesehatan Pringsewu mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung hasil pemeriksaan lab Kesda dengan hasil terkonfirmasi positif. Saat ini juga dikarantina di rumahnya sendiri. 8. P109, Tuan AR, 46 tahun, laki-laki, karyawan swasta atau security, berdomisili di Kecamatan Pringsewu. Tanggal 7 Desember, pasien masuk rumah sakit swasta di Pringsewu dengan keluhan batuk, sesak nafas, mual, muntah, dan nyeri sendi. Tanggal 10 dan 13 Desember dilakukan pengambilan sampel swab di rumah sakit tersebut dan hasil pemeriksaan sampel swab dari Lab Kesda Provinsi Lampung diketahui konfirmasi positif. Saat ini juga dikarantina di rumahnya sendiri. Yang kesembilan, P110. Tuan MA, 80 tahun, laki-laki, pensiunan PNS, berdomisili di Kecamatan Pardasuka. Tanggal 9 Desember 2020, pasien masuk IGD Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu, ada keluhan lemas, mual, tidak nafsu makan. Kondisi membaik, pasien diisolasi mandiri di rumahnya sendiri, namun ditindaklanjuti pemantauannya oleh Puskesmas Pardasuka. Tanggal 10 dan 11 Desember dilakukan pengambilan sampel swab di Puskesmas Pardasuka. Kemudian hasil pemeriksaan swab dari Lab Kesda Provinsi Lampung diketahui dengan hasil terkonfirmasi positif. Saat ini pasien dikarantina di rumahnya sendiri. Total kasus saat ini, kumulatif kasus terkait COVID-19, jumlah total kasus konfirmasi 110 orang. Jumlah konfirmasi yang masih diisolasi atau karantina 21 orang. Jumlah yang selesai diisolasi dan sembuh itu 84 orang. Jumlah kasus konfirmasi meninggal 5 orang dan kasus probable meninggal 4 orang. Kasus suspek itu 31 orang. Ya, bila kita melihat kenyataan yang ada di lapangan, beberapa ruang-ruang publik masih banyak ditemukan masyarakat yang abai tidak melakukan protokol kesehatan secara konsisten. Padahal kita ketahui potensi penularan dapat terjadi setiap saat. Sesungguhnya protokol kesehatan merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh seluruh masyarakat untuk mencegah terjadinya transmisi antara pembawa atau karier dan orang yang berpotensi terpapar. Nah, upaya bagaimana berdisiplin ini dapat ditingkatkan dari hari ke hari sambil menunggu hadirnya vaksin secara masif dan bebas pada masa yang akan datang. Kehadiran vaksin inilah untuk mengendalikan infeksi terhadap COVID-19. Berbagai penelitian dan uji klinis vaksin COVID-19 juga sedang dilakukan. Vaksin tersebut diharapkan dapat memberikan pencegahan terhadap tertularnya penyakit COVID-19 ini. Oleh karena itu, sebelum vaksin ini tersedia, maka satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah meningkatkan disiplin, melakukan protokol kesehatan secara konsisten dengan determinasi yang tinggi. Bapak Ibu,
Di sini mungkin perlu saya sampaikan bahwa peningkatan kasus yang terjadi di bulan November itu lebih kurang sebanyak 80 kasus ya. Antara Maret dan Oktober kasus kita hanya berkisar antara 26 sampai 28 kasus. Ternyata di bulan November sampai pertengahan Desember ini mencapai 110 kasus. Ingat selalu slogan kita, maskermu menyelamatkanku dan maskerku menyelamatkanmu. Kita memang harus tetap produktif di tengah pandemi COVID-19. Dengan kedisiplinan kita, semua menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun, di setiap aktivitas kita, Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada kita semua. Demikian press release hari ini saya sampaikan untuk diketahui. Salam Corona, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.